رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwafillah dimanapun berada, Allahu Akbar, tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Tersisa berapa hari saja dari bulan yang penuh berkah ini, malam-malam di mana Allah akan membebaskan, menyelamatkan hamba-hambanya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan meninggalkan kita sementara Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan mengampuni, memaafkan semua khilaf dan dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Ikhwafillah, kembali di malam ini kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita dari surah Al-Isra, surah Bani Israel, salah satu dari 7 surah dalam Al-Quran yang dinamai dengan Al-Musabbihat, surah yang diawali dengan tasbih. Malam ini ikhwafillah kita akan mentadabburi ayat 101 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Dan kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda-tanda ayat yang nyata. Maka tanya kepada Bani Israel ketika datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sungguh aku menduga, aku mengira engkau adalah orang yang sudah tersihir, wahai Musa. Sahabat fillah, akhwatal iman, dari ayat ini ada banyak ibrah, pelajaran, hidayah yang bisa kita petik. Pelajaran pertama, hidayah pertama, Nabi Musa atau kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak berulang-ulang di dalam Al-Quran. Sampai di antara ungkapan terdahulu para salaf adalah kadal Quran an yatsila ala Musa, seakan-akan Quran ini diturunkan Allah kepada Musa saking banyaknya kisah Musa yang berulang-ulang, agar kisah Musa ini menjadi ibrah, pelajaran bagi umat manusia, bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya telah terdapat pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu, nabi dan rasul, ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau memikirkan, mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Hidayah kedua, tadabbur kedua, pelajaran kedua yang bisa kita petik, Allah membekali setiap nabi dan rasulnya dengan mu'jizat untuk menguatkan dakwah mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan Allah 9 mu'jizat, 9 ayatin bayinat yang nyata, yang dilihat oleh Fir'aun, dilihat oleh Bani Israel. Ibnu Abbas kemudian menyebutkan 9 mu'jizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Di antaranya tongkatnya yang berubah menjadi ular, tongkatnya yang membelah lautan, tangannya yang mengeluarkan cahaya. Sebagaimana Allah mengazab, menghukum Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fa'arsalna alaihim tufan, Allah kirimkan kepada mereka angin topan, wal jarat, belalang sebagai tentara Allah, wal kummal, lalu kemudian kutu yang menjadi tentara-tentara Allah menyiksa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, wad dafadi, sebagaimana qadar juga menjadi bagian tentara Allah untuk menyiksa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ibnu Abbas kemudian menyebutkan 9, mendetailkan 9 mu'jizat, tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Musa, menguatkan dakwah Nabi Musa. Akan tetapi Fir'aun dengan semua mu'jizat, 9 mu'jizat, tanda yang nyata yang Allah berikan kepada Musa, tak membuat Fir'aun mau beriman dan ikut kepada Musa. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada orang-orang
dengan semua tanda-tanda kebesaran Allah di depan matanya, dengan semua mukjizat Nabi dan Rasul yang dilihatnya, diketahuinya, tak membuat mereka bergeming mau beriman, ikut kepada Nabi dan Rasul. Pelajaran terakhir yang ketiga dari ayat ini, ikhwah fillah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, setiap Nabi dan Rasul yang berdakwah pasti akan diuji. Di antara hikmah, di antara sebab, alasan kenapa kisah Nabi Musa itu berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran, kata ulama, karena ujian dakwah Nabi Muhammad SAW, ujian hidup Rasulullah SAW sangatlah mirip dengan ujian dakwah Nabi Musa, ujian hidup Musa alaihi salam. Sebagaimana Musa menghadapi Fir'aun, maka Rasulullah pun dalam dakwanya menghadapi Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Sebagaimana Musa dikeluarkan dari Mesir, Rasulullah SAW juga kemudian hijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Musa mendapatkan ujian besar dalam dakwanya. Di antara ujian tersebut, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Ketika Fir'aun menuduh Musa adalah orang yang terkena sihir. Padahal siapa sebenarnya menggunakan sihir? Fir'aun yang menggunakan sihir. Tetapi fitnah tuduhan diarahkan kepada Musa yang katanya terkena sihir. Sebagaimana Musa mendapatkan ujian dalam dakwanya, Rasulullah SAW mendapatkan ujian dalam dakwanya. Tidak ada orang yang berjalan di atas dakwah ini, tidak ada orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul menegakkan kalimat Allah, mendakwahkan agama Allah, kecuali mereka akan mendapatkan ujian. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dipilih oleh Allah untuk menolong agama Allah, mendakwahkan agama Allah, menyuruh manusia ke jalan Allah. Dan ketika ujian datang kepada kita, semoga kita dikuatkan, disabarkan Allah di atas ujian-ujian dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.